Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 48. Wala arallah farashnaha fa ni'mal mahidun. Dan bumi itu kami hamparkan. Maka sebaik-baik yang menghamparkan bumi adalah kami. Lafal mahada memiliki arti menghamparkan. Apa yang dimaksud dengannya? Allah subhanahu wa ta'ala setelah menghamparkan bumi untuk memudahkan kehidupan manusia agar manusia berkarya, manusia berlomba melakukan kebajikan, manusia tidak melakukan keburukan, manusia tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji, berupa kerusakan dan kehancuran. Manusia telah diberi kebebasan supaya manusia berkarya, berlomba melakukan kebajikan. Manusia diberi kebebasan, itu tentu kebebasan bersyarat. Supaya manusia selain tidak melakukan kerusakan, manusia tidak mencelakakan manusia yang lain. Tidak mengganggu kepada manusia yang lain. La liyalqa bisawarihi wa qanabili napalam ala madaris al-atfal wa duwar al-halanah wa mustashfayat al-marala wa masani' al-ummal wa ala kulli man yunshidu al-hurriyah wa yarfudhu al-'ubudiyah illa lillahi wahdah. Tentu manusia diberi nikmat oleh Allah berupa kehidupan. Dan manusia berada di atas bumi dengan berbagai fasilitas. Dan bumi itu dihamparkan supaya manusia mendapatkan kemudahan. Dan manusia berlomba melakukan kebajikan, berkarya. Tidak untuk melakukan kejahatan, serta tidak untuk melakukan keburukan. Wa bi'ibaratin ukhra, tidak untuk menciptakan senjata-senjata pemusnah. Sehingga manusia menjatuhkan misal dan bom yang mematikan seperti napalm yang pernah dijatuhkan oleh mereka pada sekolahan anak-anak kecil. Yang pernah dijatuhkan oleh mereka pada rumah-rumah penduduk. Yang pernah dijatuhkan oleh mereka pada rumah sakit. Begitu juga pernah dijatuhkan oleh mereka pada pabrik-pabrik. Maka tentunya seruan tersebut bagi mereka yang hendak memperjuangkan kebebasan. Dan bagi mereka yang enggan serta menolak perbudakan. Mereka tidak mengabdi, tidak menghamba kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah arti kebebasan. Allah berfirman surat Az-Zariyat ayat 49.
Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat atas keagungan Allah. Maka secara lahir ayat tersebut hendak menunjukkan, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta. Dialah yang menciptakan dari setiap jenis wujud keberadaan ini berpasang-pasangan. Sebagaimana laki-laki dan perempuan. Tidak berbeda berpasang-pasangan itu dari golongan manusia atau dari golongan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan selainnya. Mengapa? Karena lafal wa min kulli syai'in itu menunjukkan arti umum, meliputi kepada semua. Khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu meliputi kepada semua. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan selainnya. Kami ciptakan berpasang-pasangan. Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Mengingat akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Tentang masalah segala sesuatu memiliki pasangan. Wala nadri hal iktashafa al-ulama'u hadhihi al-haqiqata aw annahum ma zalu fi tariq al-wusul ilayha والذي قرأناه من أقوال العلماء في هذا الباب أن ما من ذرة في الكون إلا وهي مؤلفة موجب وسالب أي أنها تحتوي على عنصر يجذب وآخر يدفع فهل تنطبق الآية على ذلك. Dan kami tidak mengetahui apakah para ahli sudah menemukan fakta kenyataan yang dimaksudkan oleh ayat ini. Bahwa para ahli telah mengembangkan pasangan dari setiap jenis. Atau mereka sedang menjajakinya. Maksudnya menjajaki pasangan dari setiap ciptaan. Informasi yang telah kami peroleh bahwa para ahli mereka telah menetapkan pada setiap zarrah atau atom itu tersusun dari min dan plus, atau setiap zarrah itu bermuatan positif dan negatif, apa yang dinamakan dengan massa. Massa tersebut dia diistilahkan dengan tahtawi ala unsurin yajzib wa akhar yadfa. Semacam kayak gravitasi. Fa'al tantabiqul ayatu ala dhalik. Maka penjelasan
yang dikemukakan oleh para ahli itu sesuai dengan kandungan ayat ini. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Maka yang jelas, bagian yang kecil dari suatu wujud keberadaan itu disebut zarrah atau disebut atom. Atom tersebut itu memiliki susunan min dan plus atau bermuatan positif dan negatif. Atau dengan istilah lain, memiliki massa, energi yang dinamakan dengan kuwatun tajribu wa ukhra tadfa'u. Dia memiliki gaya gravitasi. Maka keterangan mereka boleh jadi sesuai dengan penjelasan atau muatan dari ayat wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun.